Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu saya, dosen Fikih Siasah, Bapak Danu Arisetianto, SSY MH. Perkenalkan, nama saya Dahlia Dia Putri Permatasari dengan NIM 212111299, ingin mempresentasikan mengenai mind mapping saya yang telah saya buat tentang pemikiran politik Mu'tazilah. Oke, jadi poin yang akan saya bahas itu ada masa pemerintahan, 5 ajaran pokok Mu'tazilah, tokoh-tokoh pendiri aliran Mu'tazilah, pemikiran politik Mu'tazilah, dan ada penurut pendapat Abdul Al-Jabbar mensyaratkan kepala negara. Oke, yang pertama mengenai masa pemerintahan. Masa pemerintahan pada saat pemikiran politik Mu'tazilah berjalan yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Nabi. Kemudian poin kedua, 5 ajaran pokok Mu'tazilah, yaitu ada al-manzilah, bain al-manzilaatin. Nah, ada 5 poin, yaitu yang pertama ada at-tauhid atau keesaan akan Tuhan, yang kedua adalah al-adil atau keadilan Tuhan, al-wadu wal wa'id, janji atau ancaman, al-manzilah bainal manzilahitain, posisi antara dua posisi, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, kemudian poin yang ketiga itu ada tokoh-tokoh pendiri aliran Mu'tazilah. Siapa saja? Yang pertama itu ada Wasil bin Athof, yang kedua itu ada Abu Huzail al-Allaf, yang ketiga itu ada An-Nazam, dan yang terakhir itu ada Abu Ali Muhammad al-Jubai. Nah, An-Nazam itu merupakan seorang murid dari Abu Huzail al-Allaf. Oke, yang selanjutnya ada pemikiran politik Mu'tazilah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pandangan teologis, yang kedua aliran teologis rasional, dan yang ketiga aliran rasional. Nah, saya akan membahas yang mengenai pandangan teologis. Jadi, pada saat Mu'tazilah Wasil Ibnu Atta dapat dianggap sebagai kelanjutan dari sikap para sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik politik yang terjadi pada saat itu. Nah, doktrin manzilah bain al-manzilatain sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar pandangan teologis, melainkan sikap politik Mu'tazilah terhadap kondisi yang berkembang sejak masa Ali. Itu mengenai pandangan teologis. Selanjutnya menjadi sebuah aliran teologi rasional. Akan tetapi sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah juga menambah kelapangan siasah. Beberapa tokoh Mu'tazilah juga berbicara tentang khilafah dengan basis pada teologi rasional mereka, di antaranya ada Al-Qadi Abdul Al-Jabbar. Pemikiran politiknya dapat dipandang sebagai representasi sikap dan pandangan Mu'tazilah secara umum. Kemudian dari aliran rasional, Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengetahui 4 hal, yaitu Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, baik dan jahat, serta kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Berdasarkan pendekatan ini, maka pembentukan khilafah atau negara adalah bagian dari kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dengan adanya negara, maka manusia dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan mereka. Inilah makna kewajiban mendirikan negara atau pemerintahan, tidak didasarkan pada perintah syar'i tetapi pada pertimbangan akal. Oke, poin selanjutnya ada mengenai Abdul Al-Jabbar mensyaratkan kepala negara itu harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Itu saya ada menjabarkan 4 poin. Yang pertama ada merdeka, kekuatan akal dan nalar, al-adl wal al-tauhid, dan mempunyai sifat wara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan merdeka. Syarat ini tentu diungkapkan secara eksplisit karena perbudakan belum sepenuhnya terhapus pada saat itu. Kemudian mempunyai kekuatan akal dan nalar yang sehat dan lebih dari yang lainnya. Sebagai pemikir rasional, tentunya ini wajib dimiliki oleh sebagai pemimpin negara. Kemudian menganut doktrin al-adl wal al-tauhid sebagaimana ajaran Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya bersifat wara. Syarat ini penting agar kepala negara tidak menyalahi wewenang dan kekuasaan. Sikap wara
Ini bisa menjadi rem baginya agar tidak memperturutkan hawa nafsu dan mabuk dalam kekuasaannya. Dengan demikian, segala kebijakan dan keputusan politiknya diarahkan semata-mata hanya untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk pribadi atau golongannya saja. Dengan sifat ini, kepala negara bisa bebaskan diri dari godaan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah penjelasan dari saya mengenai pemikiran politik Mu'tazilah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.